Halo book lover, balik lagi di channel Di Mabuk Buku. Kali ini edisi spesial banget karena kita mau unboxing paket dari Figline Valdarno. Ini buat kamu-kamu yang penasaran kalau kakak Kila beli buku di mana sih? Terus kalau di Italia itu ada nggak toko buku yang terkenal bisa ketemu di mana-mana atau harus kirim-mengirim nih dari Indonesia? Yuk, stay tune di channel Di Mabuk Buku. Jangan lupa juga subscribe dan ikutin IG kami di Mabuk Buku. Oke, untuk pertanyaan pertama, di mana sih biasanya Kila beli buku? Toko buku apa aja sih yang terkenal di Italia? Oke. Jadi di Italia itu ada beberapa rantai perdagangan buku yang terkenal. Salah satunya Libreria Mondadori, kemudian ada Vetrinelli dan IBS. Nah, terus kalau Kak Kila belinya di mana? Aku kebetulan belinya di Amazing Prime. Ini logonya. Kenapa beli di situ? Karena bisa diantar ke depan rumah. Karena aku orangnya agak-agak males gerak gitu, jadi ya sudah deh ya, beli sesuatu yang bisa diantar ke rumah dan langsung di depan pintu. Karena di luar lagi hujan, terus becek, gak ada ojek, dan bikin termehek-mehek. Oke, lanjut, biar nggak pakai lama. Ini sebenarnya isinya apa sih? Jangan-jangan bukan buku nih, isinya adalah bom. Kita cek ya. Oke, nah, pertama dari alamat. Penerima Priscilla Wijaya, Piazza Marsilio, number, please. Oke, kita buka. Nah, ini kemasannya seperti biasa, karton atau dus. Ada logonya dari pengirimnya atau perusahaannya, yaitu Amazing Prime. Kita buka ya. Wow. Sepertinya ini buku atau jangan-jangan cuma kertas. Jadi bisa dilihat ya, ini karton, terus isinya langsung buku, nggak ada bubble wrapnya, nggak ada plastiknya. Dan ini dia yang pertama, Nudge. Nah, Nudge ini karangan Richard Thaler dan Cass R. Sustain. Improving decision about health, wealth, and happiness. Jadi kamu yang penasaran apa sih bagaimana caranya kita untuk memutuskan sesuatu agar bahagia, disarankan untuk membaca Nudge. Nah, ini nanti kita bahas di episode selanjutnya ya. Oke. Dan yang kedua, ini berat nih. Apa sih isinya? Tada! Divina Commedia. Dante, Divina Commedia. Buku apa sih? Kok tebal banget, jangan ensiklopedia. Dan siapa sih Dante Alighieri ini? Buat kamu yang pernah nonton atau baca bukunya Dan Brown, judulnya Inferno, dan pernah nonton di mana background atau syutingnya itu adalah di kota Florence atau Firenze, dan mereka sedang cari-cari topeng dari Dante Alighieri. Ini dia orangnya. Nah, kenapa sih, apa yang spesial sampai Tante Kila ini kok sampai beli bukunya? Nah, Dante Alighieri ini adalah seorang sastrawan, seorang pujangga, dan juga filsuf berkebangsaan Florentin. Karena pada saat dimana beliau hidup, belum ada yang namanya Republik Italia. Nah, apa yang spesial dari Dante Alighieri ini? Dante Alighieri disebut-sebut sebagai bapak dari bahasa Italia. Bukan bapak secara kronologis, melainkan dari segi teknis penulisan. Karena di abad 1200, sebagian besar karya sastra masih ditulis dalam bahasa Latin. Hal yang menarik selanjutnya adalah tahun 2021 ini adalah peringatan 700 tahun kematian dari Dante Alighieri. Jadi di tahun ini, khususnya di bulan September ini, masyarakat Italia sedang merayakan atau memperingati 700 tahun kematian dari Dante Alighieri. Nah, apa yang spesial lagi dari Divina Commedia ini?
apa sih bentuknya? Apakah ini sebuah narasi, sebuah deskripsi, sebuah komik, atau apa sih? Nah, Divina Commedia ini adalah sebuah karya yang ditulis selama 12 tahun dalam bentuk puisi atau yang disebut dengan kanto. Dan di puisi ini spesial sekali karena rimanya AB-AB. Tadinya aku mau beli yang versi bahasa Inggris, tetapi karena ini adalah puisi, jadi lebih enak dibaca dalam bahasa aslinya, walaupun sepertinya tidak bakal mengerti juga gitu, karena ini ditulis dalam bahasa Italia kuno, dimana banyak perbedaan dari bahasa sehari-hari yang kita gunakan di saat selanjutnya adalah penulisan Divina Commedia ini menggunakan bahasa dialek Tuscany atau bahasa daerah Tuscany, karena pada abad tersebut belum ada bahasa Italia yang resmi. Seperti tadi yang sudah disebutkan, kebanyakan karya sastra itu ditulis dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Yunani. Nah, Dante ini dia menuliskan Divina Commedia ini pada masa saat dia diasingkan. Nah, ditulis selama 12 tahun dalam bentuk 100 nyanyian dan dibagi ke dalam 3 bab besar. Yang pertama adalah Inferno atau yang diartikan sebagai neraka. Dan ini berisi 33 nyanyian. Dan bagian kedua kita masuk ke dalam Purgatory, 33 nyanyian juga, dan yang terakhir Paradiso atau Paradise, 33 juga. Nah, kok tadi dibilang 100, yang satu kemana? Nah, yang pertama disebut kanto epilog atau pembuka. Lanjut ya, coba kita lihat penerbitnya. Nah, kebetulan Divina Commedia yang aku beli ini terbitan Newton Compton Editori. Nah, berapa halaman sih kok tebel? Oke, sekitar 664 halaman. Nah, jenis kertasnya kertas paper, jadi bukan yang tebal dan bikin berat, walaupun tetap juga berat sih ya, 600 halaman gitu. Ditulis dalam bahasa Italia dan Italia kuno atau dialek Tuscany. Apa sih bedanya dialek Tuscany dengan bahasa Italia yang sekarang? Sebenarnya dialek Tuscany ini adalah bahasa daerah yang paling mirip dengan bahasa Italia yang resmi yang digunakan pada hari ini. Dan ini menarik karena seperti yang tadi dibilang, bentuknya adalah puisi berrima AB-AB, tapi di bawahnya juga ada penjelasannya, karena karya ini sulit sebenarnya untuk dipahami. Selain karena bahasanya puitis, juga banyak deskripsi-deskripsi filosofis yang bisa menimbulkan banyak interpretasi. Makanya di bawahnya dimasukkan juga beberapa interpretasi dan keterangan tambahan untuk membantu para pembaca memahami isi dari puisi Dante. Terakhir, kayaknya nggak afdol kalau nggak bahas juga harganya berapa. Oke, untuk edisi ini kebetulan dijual dengan harga €3,90. Kurang dari €4 kamu udah bisa dapat buku setebal 600 halaman. Nah, kok bisa? Biasanya kalau di Italia ini buku-buku klasik, karya-karya abad pertengahan atau literatur klasik memang dijual dengan harga di bawah €5. Pertanyaan ekstra ya, kira-kira Kila bakal ngerti nggak baca ini? Kayaknya sih enggak, tapi ya biar gaya-gaya aja ya, namanya juga warga Vigna Valdarno. Oke, cukup sekian edisi unboxing kita hari ini. Jangan bosan untuk ngikutin channel kita dan juga Instagram kita di @dimabukbuku. Tetap sehat, tetap baca buku, tetap mabuk, dan jangan lupa bayar cicilan.